bukan itu pakai izin nggak? Jangan banyak ngomong lo, udahlah lu nggak ngerti hukum lu ngina lembaga lu ngina lembaga, bilang sokok-sokok hafid. Bilang bapak lu tukang parlente. Lu apa parlente? Udahlah. Lu parlente. Udah, lu bentar lagi masuk penjara lu. Arya merasa disudutkan sebagai biang keladi kematian Zevi dan difitnah sebagai pengidap gangguan kejiwaan sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa selama 4 tahun. Demi meluruskan semua tudingan miring inilah, kemarin secara eksklusif kepada tim Status Selebritis, Arya membongkar seluruh rahasia hidupnya dan misteri hubungannya dengan Karen, termasuk tuduhan penyakit jiwa yang menyerangnya. Benar nggak? Omongan Karen yang mengatakan bahwa selama 4 tahun saya dimasukin rumah sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa Dharma Wangsa. Saya tidak akan berbicara kalau saya tidak mempunyai bukti. Dan kalau istilahnya saya tidak punya bukti valid, kalau saya tidak tahu, saya tidak akan berbicara. Paling valid gitu ya. Bahwa benarkah ini benar? Tidak benar. 4 tahun. 4 tahun. Pada tahun sekian dan sekian tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun. 4 tahun. Saya Arya Satria Klaproth. Kami sekarang berada di Rumah Sakit Jiwa untuk menanyakan kebenaran tentang fitnah yang pernah diutarakan oleh kubu Karen. Ya, itu saja. Terima kasih. Nanti kita ikutin ke dalam. Dokternya mengatakan tidak benar. Tidak benar itu dirawat 4 tahun. Tidak benar. Tidak pernah dia gitu ya. Kalau Arya Satria Klaproth yang ngomong, nggak akan percaya. Tapi kalau direktur utama dan sekaligus merangkap sebagai psikiater dari rumah sakit jiwa tersebut yang ngomong, baru percaya kan. Dari semua sanggahan-sanggahan atau pembelaan-pembelaan diri mereka, itu semuanya tidak ada yang membahas satupun tentang kenapa Zefania bisa meninggal dunia. Kenapa sampai sekarang Anda tidak memberitahu kronologi kejadian meninggalnya anak Anda kepada mantan istri Anda? Oke, itu pertanyaan bagus. Jadi gini, jadi waktu pertama kali saya bisa bertemu dengan Karen, itu setelah saya diperiksa cukup ekstensif oleh kepolisian. Nah, pada saat itu saya ditanya berbagai macam pertanyaan soal kronologi kejadiannya. Dan pada saat itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dari flow hari itu seperti apa. Waktu saya akhirnya setelah diperiksa BAP berjam-jam saya dicek, saya akhirnya ke rumah duka malam hari, mungkin sekitar jam 7 ya, keesokan harinya tuh, setelah kalau nggak salah di tanggal 8 jam 7 malam. Dia datang sempat untuk menandatangani surat dari kedua belah orang tua ya, untuk tidak diotopsi anak. Oh, mantan suami sempat datang? Sempat datang ke rumah sakit pada saat anak saya lagi karena anak saya belum bisa disemayamkan sebelum ada surat pernyataan. Oke. Ya, dia datang, saya bilang sama dia, ini boleh dibuka ya Om ya? Saya sudah beritahu kepada kuasa hukum saya ya pada saat itu dan juga kepada keluarga saya bahwa saya ingin menghampiri Karen untuk memberitahu kepada Karen. Pasti dia ingin tahu kejadiannya seperti apa. Jadi pada saat itu saya berdiri, banyak yang akhirnya mengelilingi saya. Akhirnya saya jalan sendiri ke Karen sebagai laki-laki, sebagai suami pada saat itu, masih suami pada saat itu. Saya baru mau kasih tahu. Saya niatnya pengen ngomong gini, Karen, kamu pasti sebagai ibu mau tahu kejadiannya gimana. Itu yang mau saya katakan, tujuan saya gitu. Baru mau saya datang, belum ngomong sepatah kata apapun. Dia mau datang ketemu saya bilang no, don't you dare, jangan kamu berani, ya. Pay respect for my daughter now. Sekali ini terakhir, and then you go. I don't want to see you. Aku tidak mau lihat kamu lagi
I don't want to see you anymore, artinya saya nggak mau ketemu kamu lagi. Tapi sekarang malah mau ketemu saya. Kan saya udah kasih kesempatan untuk ngomong. Saya mau ngomong, mau tahu, pasti dia mau tahu kejadiannya. And I will never forgive you. Sampai aku ada di liang kuburku sendiri, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Karen langsung gini. Literally secara benar-benar actionnya dia begini, dia nggak mau. Dia nggak mau dengar. Dia bilang, ini terakhir kali kamu ketemu anak kamu di ruangan jenazah itu. Si Zefania masih di ruang meja itu. Terakhir kali kamu ketemu, saya nggak mau ketemu kamu lagi. Ini terakhir. Udah, dia nggak mau penjelasan dari saya. Akhirnya yang saya katakan kepada Karen saat itu karena tidak diberi kesempatan. Keluarga Karen, ada beberapa keluarga Karen selain bapak dan ibunya, karena bapak dan ibunya belum datang waktu itu. Mereka memeluk saya satu untuk bela sungkawa. Jadi habis itu saya katakan di depan adiknya, di depan keluarganya juga yang ada pada saat itu, bahwa ini adalah it was an accident. Ini adalah sebuah kecelakaan. Kalau soal kecelakaan, that's kecelakaan. Karena tidak dikasih kesempatan, saya hanya bisa mengatakan ini adalah sebuah kecelakaan. Karena Karen tidak memberikan waktu itu. Nggak nyampe beberapa hari setelah itu, Karen memberi asumsi kepada masyarakat. Terlihat dari banyak komentar-komentar dari orang-orang, banyak pertanyaan-pertanyaan masuk ke saya dari beberapa wartawan dan dari beberapa orang juga. Ini benar-benar membuat polemik di luar sana. Banyak sekali pendapat, ada yang pendapat A, ada yang pendapat B. Bahwa seolah-olah saya ini membunuh Zefania karena dia mengatakan kalau dikatakan jatuh dari lantai 6 itu tidak betul. Dia yakin itu tidak betul. Di salah satu show dia mengatakan itu. Kalau dibilang jatuh dari lantai 6 apartemen, ya, itu saya yakin itu tidak betul. Kamu yakin tidak betul? Sangat tidak benar. Seolah-olah dia tuh kayak punya dasar bukti. Nah, kalau anak itu memang nggak jatuh, berarti anak itu diapain? Kalau nggak jatuh, ada di lantai 6 nih, dia nggak jatuh, berarti meninggalnya di apa? Berarti seolah-olah kan saya apa-apain nih anak. Mereka mengatakan janggal. Oh enggak, kita nggak nuduh ya, kita nggak bilang ini ya, kita nggak bilang. Saya diam aja tuh. Setelah 20 hari meninggalnya anak saya berkabung 20 hari, saya marah. Dan saya ada jelas sekali rekaman papanya Karen. Bapaknya Karen pernah mengatakan kepada saksi saya bahwa saya ini membunuh anak saya. Bapaknya Karen pernah terucap mengatakan bahwa saya membunuh anak saya. Dia ngomong ke salah satu saksi saya. Dia kan yang bunuh cucu saya, papanya Karen tuh. Di benak mereka itu, mau saya dengerin. Saya bisa dengerin buktinya, itu saya masukin ke bukti kok. Ada rekamannya, dan itu saya juga masukkan ke pengadilan. Saudara Wemi juga tahu daftar buktinya ada kok. Di daftar bukti. Kalau bapaknya udah menganggap seperti itu kan berarti kubunya juga udah seperti itu kan pikirannya. Cepat atau lambat, aktor intelektual dari peristiwa pembunuhan anak ini akan segera terbongkar. Mengatakan bahwa saya membunuh anak saya. Jadi kan mau digiring ke arah situ. Kan mau digiring jadinya. Terus pakai kata pokoknya lagi. Orang kalau udah pakai kata pokoknya, pokoknya nanti kita lihat di pengadilan, kita akan buktiin di pengadilan gitulah. Kurang lebih bahasanya. Harusnya, mereka kan nggak tahu seluruh ceritanya. Iya. Yang tahu ceritanya itu adalah Polres Jakarta Selatan. Bang. Coba saya mau tanya dulu. Kan kau tanya saya tuh. Itu waktu Sevi meninggal kamu ada di mana? Waktu Sevi meninggal kamu ada di mana? Di apartemen. Iya, apartemen lagi ngapain? Mau nanya apa? Iya nanya, kamu lagi ngapain sampai Sevi jatuh? Saya harus ngomongnya ke polisi. Sudah kalau gitu, panggil. Artinya apa? Artinya gue apa? Hah? Orang mati sampai 24 jam, saya kasih tahu. Itu anak saya juga. Yang kasih berbakat apa? Gue tidur gratis, makan gratis. Anak aja makan gratis. Saya lihat aja begitu. Saya kan kerja. Kerja apa? Saya seniman. Bayar itu apa? utang. Bayar ratus utang. Bayar ratus utang. Jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Suara lu nggak nakutin gua. Suara lu nggak nakutin.
Jangan pakai suara lo. Jangan pakai suara. Lu fitnah lo. Gua bunuh anak gua kan? Lu fitnah. Gua ada rekamannya. Lu mau apa? Lu fitnah. Lu fitnah. Lu mau ngomong apa lu? Rekaman itu saya pencuri dari mobilnya. Apa? Apa pencuri apa? Itu pencuri rekaman. Oh, bukan pencuri. Dia bikin kayak gini apa pakai izin rekaman saya? Emang pakai izin saya dia ngerekam gini? Ayo. Itu kan penyiksaan. Bukan itu pakai izin nggak? Itu kan udah Jangan banyak ngomong lu. Udahlah, lu nggak ngerti hukum lu. Lu ngina lembaga lu. Lu ngina lembaga. Bilang sokok-sokok hakim. Bilang bapak lu tukang parlente. Lu apa parlente? Udahlah. Lu parlente. Udah, lu bentar lagi masuk penjara lu. Bilang lu yang masuk penjara. Bilang dia cuci bayi. Lu mau nanya cucu itu anak gua. Lu ada di mana? Apa? Gua ada di situ. Emangnya gua bilang gua dari luar negeri? Jangan main fitnah-fitnah. Dia kan masalah luar. Penjara lu bentar lagi semua. Gua takut apa malu orang. Nah, kira-kira seorang yang sudah punya kemampuan memfitnah, punya kemampuan untuk memberi laporan yang tidak benar kepada penguasa, apakah pantas untuk mendapatkan penjelasan dari saya soal kronologi meninggalnya anak saya? Apakah pantas? Kalau mau tahu soal kronologinya, tanya sama Polres Jakarta Selatan. Saya sudah ceritakan semua. Mau tahu detail jam per jamnya, tanya sama pihak-pihak Polres Jakarta Selatan. Ya. Nomor 3, saya memang udah gak ada niat mau ketemu Karen lagi. Karena Karen juga udah bilang udah gak mau ketemu sama saya lagi. Saya gak mau ketemu, saya tidak mau mendekatkan saya dengan orang-orang yang sering fitnah. Itu prinsip saya. Saya tidak melanggar hukum kalau saya tidak memberitahu soal itu. Bukannya saya sembunyiin, kenapa? Ini hal yang menyakitkan. Yang saya bisa kasih tahu adalah meninggalnya Zefania itu buat saya adalah sebuah misteri. Kenapa? Karena proses jatuhnya Zefania itu saya tidak lihat. Cerita di balik kenapa saya tidak melihat proses jatuhnya Zefania, tanya sama Polres Jakarta Selatan. Cek CCTV di sana, silakan cek. Cocok nggak ceritanya dengan apa yang saya jelaskan? Karena ada CCTV di apartemen tersebut, cocokin. Karena kalau saya ngomong nih, ada kemungkinan dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi bisa digoreng dan difitnah. Saya nggak mau. Dari kejadian masa lalu, saya udah tahu dari pihak Karen ini sering bisa menggoreng-goreng, bisa mempelintir-pelintir, saya nggak mau. Kalau yang ngomong pihak Polres Jakarta Selatan, mau nggak mau, Karen harus menghargai pihak kepolisian. Itu sebabnya saya tidak mau kasih tahu, karena saya lihat siapa yang saya kasih tahu, karakter orangnya seperti apa. Ya, kalau mau mengelak bahwa pihak dari Karen ini, Anda ini tidak pernah melakukan fitnah, ayo. Gitu loh. Jadi saya silakan aja, kalau apa yang saya katakan ini nggak benar, mau lapor ke polisi, lapor. Saya ada buktinya fitnah-fitnah Anda itu seperti apa. Minggu lalu ayahnya datang ke sini aja cari masalah sama saya, gitu loh. Ini kita ini lagi bersidang gitu. Kalau mau bersidang tuh jangan pakai cara preman. Saya respect sama preman-preman, tapi kalau bersidang ini bukan pakai cara preman, bukan pakai cara teriak-teriak, apalagi sebagai orang tua. Dan saya juga meminta dalam hal ini Arya, saya peringatkan kamu sejak dini untuk berani berkata jujur. Jangan maksa saya untuk ngaku kalau saya bunuh anak saya, kalau saya emang nggak bunuh anak saya. Paham? Itu intinya. Kalau mau cari kebenarannya, tanya sama yang berwajib. Itu intinya. Saya tidak berkewajiban dan tidak bisa dihukum apabila saya tidak menjelaskan kronologi itu kepada orang-orang yang sering memfitnah saya. Dan saya berhak untuk menolak, untuk tidak menjelaskan kepada Anda semua. Paham?